Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama Kunjok Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu guys. Nah, jadi di sini kita udah lama banget ya nggak buat video. Mungkin sekitar 5 hari yang lalu kita nggak buat video tentang edukasi ataupun juga rekomendasi koin. Nah, jadi sekarang kita mau cobain untuk membuat lagi ya teman-teman ya. Setelah kita sibuk kemarin ngurus kepulangan ke kampung halaman lah ya kurang lebih. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai update Bitcoin terlebih dahulu karena udah lama banget kita nggak update Bitcoin. Dan untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut ataupun bisa ngobrol santai bareng teman-teman lainnya, kalian bisa join aja ke grup Telegram. Gimana caranya, Bang? Caranya mudah banget. Kalian bisa masuk ke dalam semua videoku ya. Semua videoku itu di deskripsinya itu udah disediakan link ya. Link apa itu adalah link untuk join ke grup Telegram. Nah, jadi langsung aja teman-teman ya, nggak usah basa-basi. Di sini langsung aja kita akan membahas yang pertama-tama. Di sini kita akan mencoba membahas mengenai cryptocurrency yaitu Bitcoin sendiri. Nah, jadi dari harga USDT ataupun dolar USDT-nya USDT ataupun IDR. USDT-nya sendiri itu Bitcoin berada di harga 42k dan IDR-nya di 611 juta. Di sini kita mau coba lihat dulu untuk fear and greed ataupun keserakahan dan kerakusan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya indeks fear and greed-nya. Di sini kita lihat ini mungkin yang apa ya? Di sini ada tanggalnya sih, pokoknya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini waktu paling tinggi itu ketika tanggal 28 Maret. Dan paling rendah itu ketika tanggal 12 Maret. Nah, jadi tanggal 12 Maret itu crypto fear and greed-nya indeksnya itu sekitar 22 teman-teman. Sekarang udah ya kalau dibilang turun sih enggak, tapi udah standar lah ya. Di sini sekarang 34 teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, 34 ini masih tergolong fear, belum netral. Nah, fear ini sebenarnya ketakutan gitu ya. Kalau greed ini greed ini rakus gitu. Jadi kalau fear berarti orang-orang masih takut untuk nyerok Bitcoin gitu. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian masih lihat Bitcoinnya masih di fear, ya mungkin masih bisa untuk diserok gitu. Dan kalian jual ketika dia sudah di neutral ataupun di greed gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih kayak gitu. Kalau selanjutnya kita cek lagi ke bagian Crypto Bubbles. Di sini di Crypto Bubbles ada beberapa koin-koin ataupun ALT coin, yang mana ALT coin ini juga terpengaruh oleh Bitcoin sendiri. Nah, jadi kalau misalnya harga Bitcoin turun, otomatis koin-koin yang lain juga bakalan ngikut, walaupun tidak 100% ngikut ke Bitcoin ya teman-teman. Tetapi efek ataupun imbasnya bakalan terasa ke koin-koin yang lain. Ini secara weekly ya ataupun secara mingguan dilihatnya seperti ini, pada merah semua guys. Nah, jadi besok Senin kita nggak tahu apakah bagus apa enggak gitu ya. Di sini kalau untuk market cap-nya sendiri kita bisa lihat ya, Bitcoin sendiri juga udah turun market cap-nya. Nah, jadi yang awal itu naik sampai 18 ataupun 16%, sekarang turun jadi 8,3%, merah lagi nih. Nah, jadi ini kayak apa ya, seakan-akan ini membalik arah gitu. Solana juga begitu. Doge yang masih bertahan karena mungkin dipom-pom oleh papanya ya. Kurang lebih seperti itu. So, di sini kita mau lihat-lihat untuk bagian berita dulu teman-teman ya. Sini kita lihat di berita dulu. Wow, ini kalian bisa lihat nih, Elon Musk nge-tweet kayak gitu ya, memang sangat berpengaruh pastinya gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, ini ada banyak banget beritanya. Oke, di sini ya teman-teman, ini adalah berita yang termasuk viral di TikTok ya. Kalau nggak salah aku lihat tadi di TikTok. Ini perbedaan antara patung Bitcoin yang sekarang. Ini bukan patung Bitcoin, tapi melambangkan bullish. Nah, jadi melambangkan bullish itu, tapi dia kayak di sini tidak kayak ada kebiri. Kalau kata orang itu tidak ada torpedonya lagi gitu. Nah, jadi
kalian bisa lihat kita perlu mengintegrasikan Bitcoin ke dalam setiap aspek masyarakat kita gitu ya. Mengintegrasikan itu seperti kayak integrasi interkoneksi gitu, kayak menyatu padukan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, setiap bagian dari struktur masyarakat kita, berarti tujuan mereka itu untuk menyatu padukan antara cryptocurrency dengan manusia masyarakat seperti kita ini, layaknya seperti mata uang gitu ya. Tapi kalau menurutku itu bakalan berat kalau misalnya ingin menjadikan Bitcoin sebagai alat tukar gitu ya. Nah, memang sulit kecuali memang untuk main trading aja gitu, kurang lebih seperti itu. Di sini yang berikutnya kita bisa lihat lagi untuk berita European institusi Eropa menutup lebih banyak celah kripto untuk Rusia dengan sanksi baru gitu ya. Nah, pokoknya di Eropa ini mereka menutup celah-celah untuk masuknya kripto ke Rusia karena Rusia kan masih konflik ya gitu. Sini 5 jam yang lalu kita lihat Thiel mengatakan Bitcoin bisa naik 100 kali dari sini. Dia menyebut Warren Buffett sebagai kakek sosiopat dari Omaha. Nah, jadi dengan menyebut musuhnya Bitcoin nomor 1 gitu ya. Nah, Warren Buffett ini ya apa ya, kemarin ada beritanya dia menolak Bitcoin, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kan memang harus baca-baca. Kadang strategi mereka mengatakan saya menolak Bitcoin, saya tidak membeli Bitcoin. Padahal ketika mereka mengatakan seperti itu, harga Bitcoin bakalan anjlok dan mereka menyerok di bawah. Ya kurang lebih seperti itu permainan politiknya. Nah ya sebenarnya bukan kita menuduh Cina, enggak. Karena rata-rata yang buat bad news itu ya kalau nggak Cina, Rusia gitu ya teman-teman ya. Nah di sini langsung aja ya kita akan membahas untuk Bitcoin sendiri dari segi analisa gitu ya teman-teman ya. Sini kita membahas analisa. Ini sebenarnya aku udah menganalisa ya, cuma di sini kita akan bahas analisa aku lagi. Kalau misalnya ini analisanya salah ya mohon maaf, namanya juga kita analisa ya. Ini aku tadi udah suruh mereka teman-teman yang lain tuh nge-short dari harga Bitcoin 42.800-an dan sekarang udah di 42.500-an. Nah, itu udah lumayan cuan ya teman-teman ya. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ini aku kan menggaris yang biru ya, garis biru ataupun garis trend ini berdasarkan garis trendline bawah yang ada di sini. Nah, kalau aku menggarisnya, sekarang Bitcoin lagi melakukan retest. Nah, retest untuk apa? Untuk turun lebih dalam seperti ini, teman-teman. Kita kasih patch ya, ataupun juga kita kasih panah. Nah, dia tuh kan gini ya, teman-teman. Kalau kita belajar dari atas sini, kalian bisa lihat ya, sini dia naik, mantul, lalu turun lagi. Di sini juga mantul dan bakalan turun lagi ke sini ya, teman-teman ya. Kalaupun ini nggak jebol, dia bakalan mantul. Tapi kalau misalnya ini jebol, dia bakalan turun dalam. Sini kita kaji warna apa yang enak dilihat ya. Nah, warna ini aja deh, warna putih gitu. Tapi kalau misalnya Bitcoin sendiri ini jebol, dia bakalan ke area sini teman-teman ya. Area 39 itu mungkin adalah area pertahanan yang udah cukup kuat menurutku. Karena di area 49 itu ya banyak sih pantulan-pantulan gitu, ataupun juga nanti di area 37, 39 itu udah area yang sangat kuat sekali teman-teman. Nah, oke. Ini kita pakai yang gratisan ini guys ya. Nah, kalau dilihat dari temper 4 jamnya gimana bang? Nah, ini kan 1 horse ya, jadi atau 1 jam. Sini kalau temper 4 jamnya, aku udah bilang ya kemarin, ini bakalan turun dulu. Kenapa bakalan turun? Karena harusnya dia tuh naik ya teman-teman. Ketika dia sudah melewati beberapa support, yang kemarin menjadi resisten 1, 2, 3, 4. Nah, ketika di sini nih harusnya dia bakalan naik tinggi. Tapi di sini realitanya dia malah turun ataupun false break ya gitu ya, apa sih pokoknya breakoutnya tipuan gitu, kurang lebih tipuan gitu. Nah, jadi untuk jangka panjang mungkin ya kalau menurutku ya Bitcoin bakalan turun dulu teman-teman, bakalan turun dulu. Dan sebenarnya ini bukan FOMO ataupun bukan ngomong sana sini ngangengong, enggak. Ini kan kita berdasarkan data dan fakta, dan ini juga hasil yang aku dapat dari analisa menurutku. Kalau misalnya kalian punya pendapat lainnya sah-sah aja gitu ya.
Nah ini kan kalau kita lihat dari time frame yang berapa, time frame yang lumayan kecil gitu. Kalau misalnya mau di scalping ataupun kalian mau main yang jangka pendek, kalian bisa beli sekarang, tapi nggak tahu ya ini tayangnya jam berapa. Terus nanti kalian bisa take profit di area yang hijau. Nah kurang lebih gini ya teman-teman, ini kita hapus dulu deh. Nah jadi gini sih kurang lebih gambaran-gambaran yang ada di analisaku. Nah ini untuk Bitcoin sendiri. Kalau untuk IDR-nya gimana bang? IDR-nya kita cek ya. IDR-nya. Kadang itu kalau di Binance dan di TradingView, aku beberapa kali mendapatkan perbedaan harga ya teman-teman. Nggak tahu itu kok bisa seperti itu. Padahal aku udah mencocok logi, lagi mencocokkan. Wow ini kapan ini? Nah ini pokoknya di Indodax ini yang bikin agak serem itu ini ya teman-teman, salah satunya ya yang agak bikin serem itu ini yang jarum-jarum gini, yang lain nggak ada kayak gitu, dia tiba-tiba bikin jarum sendiri, jadi bisa dibilang serem gitu ya. Kalau dibilang mantul sih mantul teman-teman ya, kadang aku bingung juga nih dibilang mantul sih mantul, tapi kalau kita ngikutin ke sini, nah oh enggak gini ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia melakukan retest ya, dia udah keluar gitu teman-teman. Tapi di sini kita memiliki beberapa support kuat. Nah jadi contohnya di mana bang support kuatnya? Support kuatnya itu udah di sini teman-teman ya. Nih ini udah di support kuat nih. Kenapa support kuat? Di sini kita bisa kasih tanda sebagai tanda ya, tanda sebagai tanda gimana sih, maksudnya tanda bahwasanya Bitcoin itu udah kuat gitu ya. Terus kita kasih lagi di sini, teman-teman bisa lihat sendiri nih ada beberapa tempat dia untuk berpijak ataupun ya itulah yang dinamakan dengan support ya teman-teman ya. Nah jadi support itu kayak kurang lebih ya gitu teman-teman, kayak area-area pantulan. Nah jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau beli itu bisa kalian pantau dulu nanti ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah jadi intinya kalau mau beli bear nggak ada aku rekomendasikan, aku cuma menganalisa Bitcoin untuk jangka panjang sih, kurang lebih dia bakalan turun dulu teman-teman. Nah tapi kalau misalnya dia sudah di 593 jutaan itu bakalan turun dulu dalam. Nah yang jelas sekarang wait and see. Kalau untuk nabung di mana namanya, kalau misalnya mau nabung di spot ya sah-sah aja. Kalau nabung yang memang invest jangka lama silahkan. Gitu ya teman-teman ya kurang lebih ya. Semoga kalian bisa memahami, dan ya untuk kalian yang mau gabung sama grup Telegram ya silahkan gabung gitu. Thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, salam cuan konsisten, salam dari Binjai, anjay, salam dari Riau guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.